Oke, rekan-rekan semua ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya di layar sekarang di screen. Nah, ini ada tema pada malam hari ini ya. Seperti yang tadi saya utarakan, tema pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa karena langsung bersinggungan erat ya dengan kebutuhan kita ya untuk menggapai apa yang kita harapkan, untuk menggapai apa yang kita impikan, yaitu tentang bagaimana hidup kita supaya bisa panceg. Nah, ini rekan-rekan. Jadi panceg ini satu kalimat atau satu kata yang memang mudah untuk diutarakan ya, tapi pada implementasinya ya, pada pelaksanaannya. Nah, ini sebetulnya memang uh, sulit ya bagi sebagian orang. Ya. Nanti guru besar kita semua akan memaparkannya bagaimana supaya kita ini bisa hidup panceg gitu ya, hidup jejeg gitu ya, hirup jejeg. Nah, dengan rumusan panceg. Ya, jadi hirup jejeg itu seperti apa dan rumusan panceg itu seperti apa. Nanti guru besar kita akan memaparkannya ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan paparkan dulu materi apa saja nanti yang akan kita berikan ya kepada rekan-rekan semua. Nah, di sini rekan-rekan, ya ini sebagai pokok bahasan, ya ini pokok bahasan petanya, gitu ya, nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama seperti biasa, kita akan membahas herbal kita ya, herbal GMRC. Nah, nanti herbal apa saja. Kemudian yang keduanya nanti kita masuk kepada tema utama, ya. Jadi hirup jejak rumusan pancet. Nah, nanti di tengah-tengah antara sesi pertama dan sesi kedua, nanti dibuka kesempatan bagi rekan-rekan untuk berkolaborasi nanti dengan guru besar kita semua. Nah, tentunya juga di sesi ketiga kita nanti akan diberikan motivasi ya oleh guru besar kita semua. Kemudian juga sesi akhir yaitu penutup. Nah, rekan-rekan semua ya. Nah, di sini ya, seperti biasa saya akan paparkan dulu salah satu yang bahan yang terkandung di dalam produk herbal kita. Nah, ini produk herbalnya apa gitu ya? Yang ada kandungannya, nah ini ya, bahan atau simplisianya. Jadi mahkota dewa gitu ya. Mungkin di antara kita ini sudah pernah dan sering mendengar apa itu mahkota dewa ya. Nah, ini salah satu bahan atau tanaman yang memiliki banyak sekali manfaat rekan-rekan semua ya. Banyak sekali manfaat terutama bagi kesehatan kita. Dan beruntungnya gitu ya, kita semua nih sini di GMRJ jadi bisa memberikan manfaat ini kepada PJL karena terkandung di salah satu produk kita. Nah, kurang lebih rekan-rekan ya, tanaman mahkota dewa ini ya ini masuk dalam klasifikasi ya. Nah, di sini. Jadi kalau dalam bahasa Latinnya nah, disebut juga sebagai Valeria macrocarpa gitu ya. Nah, dalam bahasa lokal, jadi nama lokalnya kita ketahui ini disebut juga buah simalakama kan ya. Kemudian juga ada yang menyebutnya makuta dewa, ada juga yang menyebutnya makutoratu gitu ya. Kemudian yang seperti kita kenal bersama ya. Nah, ini mahkota dewa. Ini banyak sekali manfaatnya rekan-rekan. Jadi buah kecil gitu ya, warnanya merah, manfaatnya berjuta gitu rekan-rekan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya kalau kita deskripsikan ya tanaman ini. Jadi mahkota dewa ini rekan-rekan tumbuh subur di tanah yang gembur ya dan subur pada ketinggian ya kurang lebih 10 sampai dengan 1.200 meter ya di atas permukaan laut ya. Jadi tumbuh tegak dengan tinggi 1 sampai 2,5 meter ya kurang lebih tingginya seperti itu. Jadi batangnya bulat ya. Sudah kegambar saya rasa ya di pikiran rekan-rekan semua kalau untuk bentuk batang warnanya coklat berkayu dan bergetah. Kemudian juga percabangannya simpodia. Nah, ini bagian tanaman yang digunakan sebagai obat. Nah, ini diantaranya ya daunnya. Jadi mulai daunnya pun sebetulnya ini bisa digunakan rekan-rekan ya untuk obat. Kemudian juga daging dan kulit buahnya. Nah, ini luar biasa ya. Daun dan kulit buah bisa digunakan segar atau yang telah dikeringkan. Nah, sedangkan daging buah digunakan setelah dikeringkan. Nah, di salah satu produk kita, rekan-rekan ya, nah ini sudah melalui tahapan uji klinis, ya, kemudian juga tahapan pengolahan yang steril,
dan juga aman tentunya, sehingga manfaatnya nanti efektif kepada PJL. Nah, kemudian juga rekan-rekan semua, ya. Nah, ini manfaat yang bisa kita ketemukan ya di di tanaman mahkota dewa ini. Jadi manfaatnya banyak, ya. Daun dan kulit mahkota dewa mengandung alkaloid, kemudian juga saponin, flavonoid, minyak atsiri dan tanin. Ya, ini kurang lebih kandungannya. Jadi guru besar kita semua, nah ini akan memaparkan ya beberapa manfaat dari kandungan-kandungan kimia ya yang ada di dalam tanaman mahkota dewa. Jadi buah mahkota dewa mengandung zat-zat aktif ya. Jadi diantaranya tadi alkaloid. Jadi ini bersifat detoksifikasi yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh. Ya, jadi alkaloid ini luar biasa karena memiliki fungsi detox ya, atau cleansing. Kemudian juga ada saponin. Nah, yang bermanfaat sebagai atau juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas, mengurangi kadar gula dalam darah. Ini manfaat saponin ya, yang terkandung di mahkota dewa. Kemudian juga ada flavonoid. Ini melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Dan memang buah mahkota dewa juga sangat cocok ya untuk gangguan seperti misalnya stroke ya. Sebagai antiinflamasi dan juga antioksidan, ini kemudian juga membantu mengurangi rasa sakit atau bisa bersifat analgetik ya untuk flavonoid yang terkandung di mahkota dewa ini. Nah, rekan-rekan ya, seperti tadi yang diuraikan di awal, ya salah satu produk kita yang mengandung mahkota dewa ini adalah C powder, ya C powder. Nah ini ya, kenapa C powder banyak sekali manfaatnya rekan-rekan? Karena memang salah satu kandungannya adalah mahkota dewa. Nah, jadi ini kalau C powder ini kita ulas ya. Jadi merupakan produk herbal GM yang memiliki banyak manfaat. Manfaat utama yang dikenal dari produk herbal ini yaitu merupakan herba yang memiliki fungsi detoksifikasi ya atau cleansing, sehingga disebut juga sebagai check powder, jadi cleansing powder gitu ya. Nah kemudian, nah ini komposisinya ya, komposisi dari check powder ya, diantaranya ada kulit manggis ya, Garcinia mangostana, kemudian juga ada Myrmecodia pendans, sarang semut ya. Kemudian juga Annona muricata, ini daun sirsak, dan Valeria macrocarpa, mahkota dewa yang tadi kita bahas. Kemudian juga ada Andredera cordifolia, itu binaho. Nah, seperti yang kita ketahui rekan-rekan ya, manfaat dari tanaman atau simplicia yang terkandung di ini ya di teh powder ini luar biasa ya. Kita ketahui mulai dari kulit manggis, sarang semut, daun sirsak, binahong termasuk mahkota dewa ini manfaatnya luar biasa ya dalam meningkatkan fungsi kesehatan tubuh kita rekan-rekan. Ya sehingga seperti yang kita ketahui dan rekan-rekan juga ketahui ya banyak sekali testimoni terkait step powder ini. Nah, jadi manfaatnya ya kurang lebih ya sebagian besar ya di antara banyak manfaat dari step powder. Di antaranya untuk anti kanker, kemudian juga ada gangguan diabetes mellitus ya, kemudian juga gangguan asam urat, kolesterol, gangguan jantung, kemudian juga ini memiliki antioksidan yang tinggi. Kemudian juga untuk gangguan asma, asam urat ya, antibakteri, kemudian juga sebagai ya ini ya penangkal untuk nyeri sendi, pegal-pegal dan sakit pinggang dan lain-lain ya. Masih banyak sekali manfaat yang bisa kita nanti dapatkan dari step powder ini rekan-rekan. Ya, makanya persiapkan testimoninya oleh rekan-rekan untuk menguatkan nanti manfaat dari cake powder ini. Jadi aturan minum, ya, sebetulnya sama ya dengan aturan minum dari A powder juga B powder nih. Yang untuk pencegahan ini sehari 1 sampai dengan 2 kali 1 saset. Ya, jadi 1 saset 1 kali atau 2 kali untuk pencegahan. Kemudian juga untuk pengobatan, ya. Nah ini baiknya rekan-rekan ya kita sarankan kepada PJH ini sehari 2 sampai dengan 3 kali, 1 sampai 2 saset. Jadi bisa 1 saset atau 2 saset per hari selama 3 kali atau 2 kali minum gitu. Nah cara minumnya teh powder ini diminum dengan cara diseduh dengan menggunakan air ya dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Nah sekarang kita masuk ke dalam materi motivasi ya sekaligus juga materi
Kalau boleh saya bilang ini materi psikologi nanti akan diberikan oleh guru besar kita semua. Nah, sebelum kita masuk nanti ke judul tema utama, perlu saya jelaskan juga ya, ini sebagai pemahaman atau pengetahuan bagi rekan-rekan. Ada yang namanya keteguhan rekan-rekan ya, atau dalam bahasa kita ya dalam bahasa lokalnya itu pancet ya. Jadi keteguhan hati bisa didefinisikan sebagai kemampuan mengendalikan diri dalam memegang prinsip hidup ya. Jadi apa namanya, ada garis lurus ya rekan-rekan antara keteguhan dan prinsip hidup. Seseorang yang memegang teguh prinsip hidup ya secara otomatis dia memiliki kepancegan dalam hidupnya atau keajegan dalam hidupnya. Sehingga keteguhan hati bukan hanya terkait dengan memiliki motivasi atau tekad untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi teguh hati ini bukan hanya motivasi, rekan-rekan. Bukan hanya juga tekad ya dalam mencapai apa yang kita impikan. Namun juga mengenai daya tahan. Kalau dalam bahasa keren ini disebutnya endurance ya. Untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Jadi selain dia ini memiliki motivasi atau tekad ya untuk mencapai apa yang dia harapkan atau dia impikan, nah yang paling utama dia juga memiliki daya tahan, rekan-rekan ya, daya tahan untuk tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, kalau yang positif bagus, masalahnya yang negatif, nah ini nih, yang selalu mengganggu ritme pergerakan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Nah rekan-rekan ya, nah, terkait tadi dibahas ya, teguh, kemudian juga prinsip, kemudian juga tadi harapan atau impian. Nah, di sini nanti guru besar kita juga akan membahas apa yang dinamakan dengan hope ya. Ya, hope ya, HOPE. Kalau rekan-rekan lihat di kamus bahasa Inggris ya, jadi hope ini pengertiannya kurang lebih itu sebagai harapan ya, atau dalam bahasa lain juga bisa disebut sebagai impian ya. Jadi orang yang memiliki harapan, orang yang memiliki impian, nah diharapkan ya, nanti dia bisa struggle. Jadi maksudnya bisa apa namanya fight gitu ya di lapangan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, berdasarkan rumusan dari guru besar kita semua, rekan-rekan. Jadi hope ini, ya hope ini terdiri dari dua suku kata, yaitu hold on, pain ends. Nah, ini menarik ya. Jadi singkatan dari hope ini adalah hold on, pain ends. Jadi hold on ini adalah pegang teguh ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini memegang teguh ya, memegang teguh. Ya, jadi dia punya pendirian yang kuat, ya daya tahan yang kuat. Kemudian juga apa namanya, dia tidak mudah terombang-ambing. Sehingga rekan-rekan di sini seseorang yang memang berpegang teguh pada ilmu, nah ya dia ini bisa nanti mengikis ya rasa takut yang ada di dalam dirinya. Ya, artinya orang yang berpegang teguh pada ilmu, orang yang berpegang teguh pada arahan, ya, arahan dari pendahulu-pendahulunya. Nah, biasanya ya, rekan-rekan ini bisa menangkal ketakutan-ketakutan yang ada dalam dirinya, karena dia telah memiliki peta, telah memiliki arus yang jelas, alur yang jelas dalam hidupnya. Ya, karena seperti yang Buya atau guru besar kita utarakan, rekan-rekan, ketakutan terbesar manusia ya dalam hidupnya tidak jauh-jauh, biasanya takut mati, gitu ya, takut sakit, kemudian juga takut miskin, itu ya ketakutan-ketakutan itu. Nah, dia dengan berpegang teguh pada ilmu, nah jadi ya, ketakutan atau rasa sakit yang ada atau kecemasan atau kekhawatiran yang ada di dalam pikirannya ini akan terkikis. Makanya disebut juga sebagai hold on, time ends, gitu ya. Jadi hope itu harapan, ini singkatannya itu. Oke, selanjutnya. Nah, rekan-rekan, cara menjaga dan mewujudkan harapan di GNRJ. Nah, ini rumusannya simpel, singkat, rekan-rekan, yaitu 3S ya. Jadi supaya kita bisa menjaga impian kita, bisa menjaga apa yang kita harapkan, tadi menjaga hope ya. Nah, ini rumusannya singkat rekan-rekan. 3S. Di situ ada self, small, dan start. Ya, jadi secara garis besar ya. Jadi 3S ini adalah mulai dari diri. Diri ini kan self ya. Kemudian juga mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu dan mulai dari sekarang. Nah, contohnya rekan-rekan ya. Kenapa juga Buya, guru besar kita meluncurkan salah satu program
yaitu 333 100. Ini kan sebetulnya mulai dari diri dulu rekan-rekan. Ya, mulai dari diri, mulai dari lingkungan terdekat, kemudian mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya tadi rumusan 333 100 dengan cara bersilaturahmi, kemudian juga mengaplikasikannya selama 3 jam. Ini kan hal-hal yang kecil. Tapi kalau dilakukan secara konsisten, tentunya hasilnya juga akan besar. Namun rekan-rekan, semua itu tidak akan berjalan kalau tidak dimulai dari sekarang, gitu ya. Jadi how to start, bagaimana cara memulai yang baik, seperti yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua. Bagaimana cara memulai yang baik? Ya lakukan sekarang, rekan-rekan ya. Terlepas dari benar atau salah, gitu. Kalau benar ya kita lakukan secara konsisten, kalaupun salah, jadi nanti ada bahan evaluasi kita supaya kita bisa melakukannya jauh lebih baik begitu. Nah ini rekan-rekan ya, nanti rumusan yang menurut saya luar biasa ya, karena memang uh, Buya nanti akan menjelaskan kepada kita semua rekan-rekan bagaimana supaya hidup kita ini jejak gitu ya. Nanti hidup jejak itu apa ya? Jadi nanti guru besar kita semua akan memaparkannya. Supaya hidup kita ini jejak. Ya kalau saya sih, kalau menurut saya jejak ini kan konsisten, kemudian juga hidup kita ini benar sesuai dengan tren gitu ya, itu hidup jejak. Nah dengan rumusan pancing ya. Jadi bagaimana supaya hidup kita ini jejak? Nah di sini ada rumusan yang diutarakan oleh guru besar kita semua dinamakan pancing. Jadi pancing ini apa, rekan-rekan? Jadi pancing ini ya ada PAN kemudian pancing ya. Jadi pancing ini selain sebagai sebuah apa namanya kata yang memiliki definisi ya, juga sebagai singkatan yang bisa kita nanti aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi pancing ini rekan-rekan P-nya ini pamorkeun keyakinan. Ya, jadi kita harus yakin ya, kuatkan keyakinan kita gitu. Kemudian juga A-nya itu amankan keraguan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengamankan keraguan kita ya. Yakin, buang keraguan. Begitu, jangan sampai kita dikendalikan oleh keraguan, tapi kita yang harus mengendalikan keraguan. Kemudian N-nya itu adalah nyiptakeun kebahagiaan. Ya, jadi rumusannya jelas rekan-rekan di sini ya, utarakan Buya. Yang pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan keyakinan kita. Yang kedua, kita bisa mengikis keraguan kita, mengamankan keraguan kita. Kemudian yang ketiganya, bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan. Ya, nah yang nomor 4 ya di sini adalah ceg. Cegnya itu adalah cegah kagorengan. Seperti tadi yang diutarakan di awal rekan-rekan ya. Bagaimana caranya kita ini bisa apa membatasi, bahkan membuang, bahkan juga rekan-rekan yang memfilter semua pengaruh-pengaruh negatif yang ada dari luaran sana. Gitu, ya. Ini rumusan yang luar biasa. Nah di sini ada quote nih dari guru besar kita semua yang luar biasa, yang bisa menghujam sebetulnya ke dalam hati saya pribadi, dan insya Allah juga bisa menghujam kepada rekan-rekan semua. Oke. Sebentar. Tidak ada pemenang jika tidak melewati perang. Tidak akan ada orang gagah jika tidak ada lempeng fitnah, dan tidak ada orang yang mapan jika tidak ada orang yang teguh bertahan. Ya, jadi kurang lebih rekan-rekan apa yang disampaikan guru besar kita semua ini bisa menghujam ya ke dalam diri kita semua. Ini quote ungkapan yang nanti akan Buya paparkan juga kepada kita semua.